الجحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ngopi kita kali ini Pak Ustadz, ibu-ibu kita akan ngobrol terkait dunia sebentar. Apa sih yang dikejar? Nah sebenarnya kenapa kita kayak ngejar-ngejar dunia ya? Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dan juga ibu-ibu yang hadir, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan kita di pagi yang berbahagia ini, dunia sebentar, apa sih yang dikejar? Kita ini dalam menjalani kehidupan ini kan ibarat orang pulang kampung. Ada setar awal dari tempat tinggal sampai tujuan nanti di kampung halaman. Nah kalau jarak jauh tentunya kita melewati beberapa rest area. Begitupun kita kehidupan ini berawal pertama kita ini berada di alam ruh. Setelah itu sekian lama berada di alam ruh kita berpindah ke alam rahim. Berproses umumnya 9 bulan. Kalau dalam catatan ilmu fikih ada yang sampai 4 tahun. Begitu lahir langsung daftar PAUD. Setelah itu kemudian kita pindah ke rest area yang kedua. Sekarang di dunia. Rest area pertama alam ruh, kemudian rest area pertama yang kedua alam dunia ini. Berapa lama di sini? Ya tergantung kita parkir di rest area kedua ini tergantung kontrak. Kalau ngikuti kontrak yang dijalani oleh Rasulullah 63. 63 itu kalender Hijriah, kalau kalender Masehi cuma 62. Berarti kalau sekarang udah 61, 11 bulan, 28 hari, tinggal 2 hari. Mau pindah rest area berikutnya. Rasulullah sampaikan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60-70. Just itu.
Setelah itu kemudian lanjut perjalanan lagi, rest area pindah ke rest area ketiga yaitu alam kubur. Berapa lama di situ? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Begitu hari kiamat, rest area udah selesai, baru lanjut untuk menuju tujuan asli. Kalau memang baik ke surga, kalau enggak ya ke neraka. Lah sekarang ini kita berada di rest area yang kedua. Lah kalau orang di rest area itu biasanya ngapain? Istirahat, makan, nyantai gitu loh. Lah sekarang ini kita di dunia ini, di rest area ini kayaknya itu kayak tujuan akhir. Sehingga kadang itu ada yang full di dunia ini, menjalani kehidupan ini kayaknya hanya cuma di dunia ini nggak ada lanjutannya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang terlena di rest area sehingga lupa kalau perjalanan masih jauh. Jadi rebahan kelamaan, tidur kelamaan, makan kirain udah nggak ngelanjutin, udah ongkos dihabisin di situ. Wah, ini yang berbahaya. Lah, terus apa sih sebetulnya yang kita kejar saat ini? Ada orang yang mati-matian mengejar pengen punya duit yang banyak. Sampai segala cara dihalalkan. Sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, kalau memang ngasilin duit ya dianggap halal. Padahal berapa lama sih duit kita pegang? Ada orang yang mati-matian ngejar status, ngejar jabatan. Berapa lama sih jabatan yang kita pegang itu? Wong paling banter kalau jabatan formal 5 tahun. Kalau RT berapa tahun? Oh, seumur hidup. Ada yang seumur hidup. Lah iya seumur hidup lah, seumur hidup itu berapa lama ya kan nggak tahu ya. Lah iya. Lah kalau dari ini dilantik disumpah jadi RT lah kemudian seminggu kemudian apa sih sebetulnya yang kita kejar? Kadang kita ini patut bertanya, apa sih dari pagi kita bangun tidur udah nggak karuan ya? Itu sebenarnya apa sih yang saya kejar ini? Pagi bangun tidur, kalau ibu-ibu nyiapin sarapan, mandi, kemudian macam-macam udah siap-siap beres jalan. Kita jalani terus berhari-hari begitu. Sebetulnya apa sih yang kita cari? Wong dunia ini cuma sebentar. Memang sebentar itu relatif ya. Kalau kita lagi duduk, ngobrol, nyaman dengan teman-teman, cemilan ada, itu walaupun sejam 2 jam, kayaknya baru bentar. Coba kalau ibu jemput anak di sekolah, duduk di atas motor, nangkring di luaran, panas, nunggu 5 menit aja kayaknya lama amat. Lah maka hidup di dunia ini yuk, relatif itu tadi. Walaupun Al-Quran tadi dibacakan oleh Ananda Alif, bahwa hidup dunia ini seperti hanya sebuah permainan. Yang namanya permainan ya ada awalnya. Yang namanya permainan itu kan nggak ada yang lama ya. Paling kalau bola agak lamaan ya. 2 kali 45 menit. Kalau permainan yang lain kan cuma bentaran-bentaran. Begitupun kehidupan dunia ini cuma sebentar. Maka jangan sombong ketika kita lagi posisi di atas. Wong di atas itu nggak lama. Tapi jangan putus asa ketika di bawah. Wong di bawah juga nggak lama. Ibarat kendaraan lagi muter itu kan nggak lama, kecuali kalau mobilnya parkir. Nah itu lama. Insya Allah dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya dan dibuka untuk sesi tanya jawab. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini akan terlebih dahulu dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang pertanyaan terkait tema kita, yaitu dunia sebentar. Apa sih yang dikejar? Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah Pak Ustadz ingin bertanya, apakah kenikmatan dunia ini masih bisa dinikmati di akhirat nanti? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Darita izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana idealnya seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah kenikmatan dunia ini masih bisa dinikmati di akhirat nanti? Kenikmatannya mungkin kayak makan enak, jalan-jalan gitu ya Pak. Bisa nggak Pak Ustadz nanti kita nikmati di akhirat nanti kayak gitu? Pertanyaan kedua, shopping, benar belanja. Ya. Pertanyaan kedua, gimana sih idealnya seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini Pak Ustadz? Silahkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, apakah kenikmatan yang kita rasakan ini masih bisa berlanjut atau bisa kita nikmati kembali di akhirat? Justru nikmat dunia ini kan sifatnya cuma sementara. Umpama, ibu yang hobi kuliner, ya, kuliner yang kita nikmati, nikmatnya itu kan kalau seporsi. 2 porsi masih enak nggak? Masih. 3, udah nggak enak kan? Berarti umpama ibu ada yang demen makan bakso umpama. Nikmatnya bakso itu ya seporsi. Lanjut tadi 2 porsi. Nikmat sih tapi udah berkurang. Nah, ketiga udah nggak enak. Itu nikmatnya dunia. Kadang ada yang bayangin, wah mendung-mendung begini, dingin-dingin begini mah enaknya rebahan nih. Tidur ya. Enaknya tidur itu kalau sejam 2 jam. Coba 8 jam nggak bangun-bangun. Pegel. Jalan-jalan, enak ya? Coba tanya ke supir, enak gak jalan-jalan nih? Tanya ke supir yang tiap hari kerjaannya jalan. Enak di dunia itu sementara dan relatif. Kalau porsinya lebih dari biasanya udah nggak enak. Tapi di akhirat ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita nanti ditakdir oleh Allah menjadi calon penghuni sorganya Allah, di sorga itu mala ainun ro'at wala udhudun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Bahwa kenikmatan dunia itu, kenikmatan akhirat itu belum pernah bisa dilihat oleh mata, belum pernah bisa didengar oleh telinga, belum pernah sama kali terbersit dalam pikiran kita. Artinya kenikmatan akhirat itulah yang khairu wa abqa. Ayatnya apal Bu ya? Apa itu? Surat apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau ayat yang lain khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Nikmatnya berlanjut. Kalau nikmat dunia itu sementara. Lah, lalu apakah nikmat yang kita sekarang ini akan tetap berlanjut? Yang punya duit. Makanya kalau bisa, kalau kita meninggal nanti, duitnya jangan ditinggal. Dibawa. Tapi bukan fisiknya yang dibawa, manfaatnya. Kita ngumpulin duit itu, yang kita cari sebetulnya fisiknya duit apa manfaatnya duit sih? Lah, duit kalau masih berbentuk fisik kita pegang, itu kan belum ada manfaat apa-apa kan ya? Kalau sudah dibelanjain, dia kayak buat tadi shopping, lah itu baru. Duit itu ada manfaatnya. Makanya kalau bisa, harta benda yang kita punya, kalau suami, kalau perlu istrinya begitu meninggal, jangan ditinggal, dibawa. Tapi kok bukan dibawa fisiknya, bukan. Harta benda kalau bisa mati dibawa, jangan ditinggal, tapi bukan fisiknya, tapi manfaatnya. Karena bidadari tercantik itu adalah istri yang ada di dunia. Ini biar di dunia begini-begini nih. Nanti di akhirat ngalahin bidadari sononya. Yang tercantik itu bawaan dari dunia. Walaupun yo aslinya begini ya,
Ih. Kalau kata suami, kata orang tua mah pokoknya paling cakep dah. Enggak tahu kalau kata orang lain. Wallahu alam. Nah, harta benda, pokoknya kekayaan kita, kekayaan kan bukan hanya harta ya. Anak, istri, itu kan semuanya kekayaan. Kalau bisa, jangan ditinggal, dibawa. Tapi bukan fisiknya, tapi manfaatnya. Punya anak, begitu kita meninggal, anak rajin mendoakan, itu berarti kemanfaatan tetap jalan. Istri, suami, walaupun mohon maaf, seandainya ibu-ibu ini kok duluan, lah kok suaminya nikah lagi. Umpama, asal tetap masih ingat mendoakan, itu artinya kemanfaatan akan terus dibawa. Harta benda yang kita punya bukan fisiknya tapi kemanfaatannya. Umpama yang punya mobil, begitu meninggal jangan ditinggal, dibawa. Artinya manfaatnya, ada tetangga sakit umpama dipinjemin mobil, ada tetangga mau lahiran daripada minjem lang lain, wis pakai mobil saya aja. Itu artinya kemanfaatannya yang ikut serta. Itu artinya kenikmatan yang kita rasakan di dunia akan terus nilarir, menikmati terus. Kemudian yang kedua tadi, jadi lupakan. Bagaimana idealnya seorang muslim dalam menjalani kehidupan? Baik, idealnya seorang muslim itu di dalam doa yang andalan kita itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Idealnya muslim yaitu, ya Allah, nikmat dunia, nikmat akhirat, jauh dari siksa neraka. Ya udah, idealnya itu. Pokoknya kalau bisa hidup di dunia kaya raya, mati masuk. Enaknya kan gitu ya. Ya wis, idealnya ya itu idealnya. Tapi kadang untuk meraih dua-duanya ini kan bukan perkara mudah ya. Ada orang yang memang tujuan hidupnya ini akhirat, tapi kadang dunianya lewat. Sholat rajin, puasa rajin, rezekinya seret. Iya. Ada yang sebaliknya rezekinya lancar tapi ibadah enggak. Yaitu hanya fid dunya hasanah tapi akhirat tidak hasanah. Ya, yang kita cari terbaik adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah ibu, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk ibadah. Itu namanya dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Tidak hanya full 100% dunia, tapi enggak. Memang kita bagi waktu yang ada. Seperti Rasul SAW contohkan, beliau itu ada waktu untuk dakwah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhannya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun berusaha seideal mungkin ya seperti itu. Silahkan bekerja, silahkan kumpul keluarga, silahkan bermasyarakat, tapi jangan lupa ibadah. Jangan sampai yo ibadahnya tekun, kerjanya enggak, yo keliru juga. Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa badagi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari akhirat tapi jangan lupa hidupmu di dunia. Ibadah ya harus, tapi akhirat jangan lupa, dan begitu pun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk 2 pertanyaan, di segmen terakhir kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik obrolan kita, yaitu dunia sebentar, apa sih yang dikejar? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, dengan tema
Dunia sebentar, apa yang kita kejar. Ini artinya begini, bahwa kita menjalani saat ini di dunia ini hanya sementara saja. Ibarat orang dalam rute perjalanan, kita berada di rest area. Lah, rest area yang sekarang kita tempati di dunia ini akan menentukan langkah perjalanan kita berikutnya. Nanti di rest area berikutnya di alam kubur, apakah itu menjadi raudhah mir riyadil jannah, taman-taman surga, atau sebaliknya khufrah min khufarini, lubang dari bagian lubang neraka, penentuannya adalah sekarang. Jadi tiket surga itu bisa dipesan dari sekarang, tiket neraka juga bisa dipesan dari sekarang. Makanya ibu lebih milih tiket yang mana? Ya terserah. Ya terserah ibu. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan kok dalam menjalani agama. Memang semua orang, jangankan kita orang yang rajin hadir ke taklim, orang lagi mabuk, orang lagi ndeyeng-ndeyeng miring-miring, coba tanyain, Mas, surga apa neraka? Surga. Orang lagi main judi, apa sekarang yang lagi ngetren? Slot. Coba tanyain tuh, Mas, nanti kalau mati pengennya surga neraka? Surga. Padahal udah tahu yang dikerjain itu calon-calon atau bagian dari pesenan tiket neraka. Lah kita kadang ya begitu kok ya. Dari rumah kayaknya casingnya mau pesen tiket surga. Tapi begitu nyampe tempat ternyata yang dipesen tiket. Nyadari nggak Bu? Dari rumah niatnya pada berangkat ngaji kan ya? Itu kan casingnya pesen tiket surga. Tapi begitu nyampe tempat, nyampe tempat ya Allah, tetangga dari ujung ke ujung lunas. Apalagi habis lebaran, ya Allah, bu tahu nggak ya Allah, saya kemarin dari pulang kampung ketemu saudara saya yang dulu julidnya nggak ketahuan, sekarang ya Allah, dari rumah kayaknya pesen tiket surga, begitu nyampe tempat ternyata belok arah jadi pesen tiket. Nah, perjalanan kita selanjutnya ditentukan sekarang. Kalau memang sekarang kita ini baik, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lah, dalam ayat juga disampaikan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal jangan sampai lupa. Jangan sampai kita terlena begitu di rest area bekal dilunasin. Dilunasin dihabisin semua. Udah ayo habisin. Begitu jalan sampai jalan ternyata bahan bakar habis. Etol habis. Itu ibarat orang hidupnya hanya full di dunia, tapi perjalanan berikutnya dia lupa sama sekali. Sehingga timbul penyesalan. Lah, setiap kita rata-rata akan menyesal. Orang yang amalnya banyak saja menyesal, apalagi yang sama sekali nggak punya amal baik. Misalnya Bu, setiap ibu ngaji sodakoh, biasanya berapa Bu? 5.000, ya wis alhamdulillah lah ya. Lah itu pun bisa jadi nyesel, apalagi yang ketika ngaji kotak cuman didorong. Yes, moga-moga rest area di dunia saat ini tetap berlanjut, di rest area berikutnya sampai titik tujuan akhir surga yang kita raih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kesenangan dunia ini hanya sementara dan fana, sebaiknya tidak terlalu terikat dengan kesenangan duniawi, melainkan fokus untuk persiapan kehidupan akhirat yang kekal. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.